Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Kristio dari kelas 12 TKR 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya selama 6 bulan di Bengkel Roda LTPN Cirebon yang bertepatan di Jalan Kesemean, Kecamatan Lamahungku, Kota Cirebon. Di sini saya mengambil judul laporan yang berjudul penggantian lower arm pada mobil BRP. Belakang saya mengambil judul laporan penggantian lower arm pada mobil BRP, yaitu saya sudah dipercaya oleh para mekanik untuk melakukannya sendiri karena para mekanik sudah sering melihat saya melakukan itu. Untuk itu saya mengambil laporan berjudul penggantian lower arm karena saya cukup tahu cara pembukaan lower arm dan cara pemasangannya sendiri. Lanjut kepada materi yang pertama, yaitu pengertian. Lower arm termasuk ke dalam sistem suspensi. Sistem suspensi adalah sistem yang terletak di antara bodi-bodi kendaraan dan roda kendaraan, karena dirancang untuk menyerap kejutan dari permukaan jalan sehingga menambah kenikmatan dan stabilitas dan kestabilan kendaraan serta menambah daya cengkeram roda terhadap jalan. Tipe suspensi juga dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada tipe rigid dan ada tipe independen. Yang pertama tipe extra rigid, yaitu biasanya sering ditemukan di belakang kendaraan atau sering disebut juga dengan gardan. Yang kedua tipe independen. Tipe independen adalah tipe yang bergerak sendiri-sendiri tanpa mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua itu adalah komponen sistem suspensi, yaitu ada pegas, shock absorber, ball joint, stabilizer link, lateral counter rod, bumper, strut bar, dan lower arm. Di sini saya akan memperjelas cara kerja fungsi lower arm adalah sebagai bagian pengontrol roda ketika kendaraan dikemudikan di jalan. Maka secara otomatis roda mobil akan bergerak ke atas, ke bawah, maju dan mundur sesuai dengan gerakan pengemudi dan keadaan jalan. Inilah yang akan dibatasi oleh lower arm agar tidak terasa berlebihan. Lanjut kepada yang keempat, yaitu kerusakan dan proses kerja. Ciri-ciri kerusakan pada lower arm yaitu roda tidak terkontrol, setir mobil terasa berat, dan tidak dapat dipakai untuk membelokkan roda. Pada lower arm, kerusakan sering terjadi yaitu kerusakan pada bushing atau karet. Karet sering terlepas dari lower arm karena sering dipakai berbelok. Dan kerusakan pada ball joint, jika ball joint rusak sangat parah, maka lower arm harus diganti. Tetapi jika ball joint masih belum terlalu rusak, masih bisa di-press. Untuk cara proses pekerjaannya yaitu yang pertama, penempatan mobil. Tepatkan mobil ke car lift, pasang bantalan lift dengan baik karena itu untuk keselamatan mobil. Yang kedua, melepas roda. Lepas kedua roda kiri kanan yang depan untuk kita bisa melakukan proses pengerjaan. Yang ketiga, pelepasan fender cover, yaitu berfungsi untuk karena dua baut yang ada pada lower arm terhalang oleh fender cover. Setelah fender cover terlepas, yaitu pembukaan baut pada lower arm. Pembukaan baut pada lower arm menggunakan kunci shock 19 menggunakan impact. Baut pada lower arm ada 3, yang satu yang menempel pada sasis, yang kedua pada sasis, yang satu ke ball joint. Pembukaannya menggunakan kunci shock 19 dan impact. Setelah terlepas, buka lower arm menggunakan tangan dengan cara digoyang-goyangkan karena biasanya lower arm sangat sulit untuk dibuka. Setelah terbuka, pasang kembali lower arm yang baru. Saat pemasangan biasanya cukup sulit, harus memakai obeng untuk mengepaskan lubang lower arm dengan sasis. Jika masih sulit, pukul menggunakan palu. Setelah lower arm terpasang, pasang kembali baut-baut dengan kunci yang telah disiapkan. Setelah lower arm terpasang, pasang kembali fender cover karena itu sebagai pelindung pada dalam kendaraan.
Setelah pedal kapal terpasang, lakukan langkah kembali untuk melakukan langkah yang sebelahnya. Setelah langkah sebelahnya, pasang kedua roda. Setelah roda terpasang, kencangkan baut menggunakan impact. Setelah itu turunkan karlip. Setelah karlip sudah di bawah, lakukan pengencangan baut menggunakan kunci diamond dengan spesifikasi torsi 11 kilo. Sekian presentasi dari saya. Di sini saya akan membuka 2 sesi tanya jawab. Kepada teman-teman silakan ya, jika ada pertanyaan dari hasil presentasi saya. Jika ball join rusak, apa lower arm harus diganti? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Gilang. Jika ball join rusak, lower arm harus diganti, tapi harus dilihat apakah ball join rusaknya parah atau tidak. Jika parah, harus diganti, sangat dianjurkan diganti. Tetapi jika ball join masih bisa digunakan, maka langkah yang terakhir itu harus di press. Itu gitu. Siap. Ya. Sebutnya fungsi lower arm. Fungsi lower arm adalah untuk mengontrol gerak roda dan tempat penopang knuckle. Yang ketiga, memastikan roda berbelok beriringan. Gitu kepada saudara Dandi. Gimana? Cukup? Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.